Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tutorial terbuka. Jadi pada episode kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai perulangan ya. Jadi pada episode kali ini kita akan belajar mengenai break dan continue. Jadi break dan continue ini akan menjadi suatu hal yang sangat penting pada suatu kasus tertentu pada sebuah perulangan kayak gitu. Apa itu break? Break adalah perintah khusus yang dipakai untuk memaksa sebuah perulangan berhenti sebelum waktunya. Jadi misalkan kita menampilkan angka 1 sampai 10 kayak gitu ya. Jadi kita menampilkan angka 1 sampai 10, ternyata data yang kita butuhkan itu cuma sampai 5. Nah, gimana supaya efisiensi waktu dalam perulangan itu? Jadi kita ingin mengambil data 1 sampai 5-nya aja gitu. Nah, makanya kita perlu break. Karena break ini adalah perintah yang dipakai untuk memaksa supaya perulangannya itu berhenti. Jadi perulangannya kita paksa untuk berhenti. Jadi perintah break ini bisa dipakai dalam semua jenis perulangan yaitu baik itu for, while maupun do while. Nah, kemudian di sini ada struktur dasarnya break ketika kita pakai di perulangan for. Jadi di perulangan for itu kan kita buka kurung, kemudian nilai awalnya, kemudian nilai akhir, kemudian di sini ada increment. Kemudian kita buka kurawal dan kita akhiri dengan tutup kurawal. Nah, di dalam si perulangan for ini kan ada aksi ya. Di aksi ini kita tambahkan di sini percabangan. Nah, di dalam percabangan ini itu ada suatu kondisi gitu. Nah, suatu kondisi ini apa? Kemudian kita buka kurung kurawal dan di dalam kurung kurawal kita beri dia break kayak gitu. Nah, daripada teman-teman bingung atau penasaran, coba kita langsung aja masuk ke dalam programnya seperti apa. Oke, sekarang saya sudah berada di Dev C++-nya. Di sini sudah saya buatkan struktur dasar dari bahasa pemrograman C++. Langkah berikutnya adalah kita save dulu filenya dengan mengklik Ctrl S. Kemudian kita beri nama di sini dia sebagai file break ya. Break, kemudian kita save di sini. Oke, nah sekarang saya akan coba membuat perulangan for dulu ya. Jadi saya mendeklarasikan variabel integer, misalkan di sini variabelnya adalah i gitu ya. I itu nilainya belum saya kasih dulu. Kemudian kita buat di sini perulangan for buka kurung. Jadi teman-teman harus sudah paham dulu lah ya mengenai perulangan for sebelum teman-teman nonton video ini. Jadi for, misalkan nilai awalnya itu adalah i itu sama dengan 1 kayak gitu. Kemudian titik koma, kemudian nilai akhir i-nya berapa? Misalkan nilai akhir i-nya itu adalah kurang dari sama dengan 10 kayak gitu. Kemudian titik koma kita beri bias dengan increment i++. Kemudian kita buka kurung kurawal, lalu kita enter. Nah, di dalam perulangan for-nya ini kita ingin melakukan aksi apa gitu. Misalkan cout itu kan tampilkan ya. Tampilkan nilai dari variabel i, kemudian kita buat endline titik koma. Nah, sekarang coba kita tampilkan ya di sini compile dan run. Maka dia akan menampilkan angka 1 sampai dengan 10. Oke, jadi dia akan menampilkan perulangan dari angka 1 sampai dengan 10. Nah, gimana caranya kalau kita hanya ingin mengambil angka dari 1 sampai 5 saja? Gimana caranya? Caranya adalah kita memberi perulangannya dengan break. Jadi kita di sini membuat dia itu berhenti secara terpaksa. Jadi di sini kita memaksa perulangannya itu berhenti di angka 5. Gimana caranya? Caranya adalah kita dengan menambahkan di sini percabangan ya, if. Kemudian kita buat di sini kondisinya apa? Jadi jika, if itu kan artinya jika ya. Jika i itu sama dengan 5 kayak gitu. Jadi di sini kita membuat dia itu menjadi operator pembanding ya. Jadi di percabangan itu kondisinya bisa operator pembanding ataupun operator boolean. Jadi jangan sampai lupa. Jadi jika i itu sama dengan 5, maka di sini kita beri aksinya adalah break. Kemudian titik koma. Maka dia hanya akan menampilkan dari angka 1 sampai dengan 5. Coba kita compile dan run di sini. Oke, maka dia akan menampilkan hanya angka 1 sampai dengan 5. Kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu penggunaan break pada perulangan for. Terus gimana Bang kalau misalkan perulangannya itu perulangan while? Apakah bisa digunakan break juga? Bisa ya teman-teman. Sekarang coba ini saya komentar dulu aja ya dengan cara kontrol garis miring.
kayak gitu. Kemudian sekarang kita akan mencoba untuk di perulangan while-nya. Ini saya enter dulu ya, biar dia bisa naik ke atas. Kemudian di sini kita akan coba ya. Jadi yang pertama, kalau di perulangan while itu biasanya kita mendeklarasikan variabel dulu. Misalkan saya mendeklarasikan variabel B, kemudian kita memberi nilai awal B, misalkan B itu sama dengan 1. Kemudian titik koma, kemudian kita buat while di sini. Kemudian buka kurung. Nah, di buka kurung ini kan kondisi ya. Kondisinya itu bisa berupa operator pembanding ataupun operator boolean. Jadi misalkan saya buat perbandingan di sini B kurang dari atau sama dengan 20 kayak gitu. Kemudian kita buka kurawal di sini. Kemudian kita enter. Di sini ada aksi ya. Aksinya itu tampilkan nilai B. Kemudian kita beri n-line dia. Nah, supaya dia nggak menampilkan nilai B secara terus-menerus, maka kita harus memberi dia dengan increment. Kayak gitu ya. Jadi di sini B++ titik koma. Sekarang coba kita compile dan run di sini. Maka dia akan menampilkan angka 1 sampai dengan 20. Sekarang gimana caranya kalau kita hanya pengen perulangannya itu hanya sampai dengan angka 15 saja? Nah, gimana caranya? Caranya adalah dengan kita memberi perulangan while ini dengan break. Nah, caranya adalah seperti ini. Kita buat di sini if statement. Jadi if kondisinya apa? Jika B itu sama dengan 15, karena kita tadi ingin perulangannya itu hanya mencapai 15, maka di sini buka kurawal lalu kita enter dan kita beri di sini break. Titik koma. Maka dia hanya akan menampilkan angka 1 sampai dengan 15. Sekarang coba kita compile dan run. Maka di sini dia hanya akan menampilkan angka 1 sampai dengan 14. Jadi kenapa dia hanya menampilkan sebanyak 14 saja? Karena di sini lagi-lagi adalah di konsep increment-nya. Jadi dia akan menampilkan angka 14 dulu ya. Kemudian ditambah dengan increment ini menjadi 15. Ternyata 15 ini langsung terdeteksi oleh if-nya. Jadi 15 ini tidak lagi masuk ke dalam si out-nya ini. Jadi dia 15-nya tidak akan ditampilkan. Caranya supaya kita bisa menampilkan menjadi 15, maka di sini harus kita ubah menjadi 16. Sekarang coba kita compile dan run. Maka dia akan menampilkan 1 sampai dengan 15. Kayak gitu. Jadi ini adalah salah satu penggunaan break pada perulangan while ya. Mungkin ini aja dulu pembahasan kita mengenai break. Untuk pembahasan mengenai continue, itu akan kita bahas di video berikutnya ya, supaya video ini tidak terlalu panjang. Jadi kalau punya teman-teman masih punya pertanyaan atau masih bingung, silahkan teman-teman tanya saja di kolom komentar ya. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.